Tiffany Stratton putus dengan Ludwig Kaiser, LA Knight dihukum sama WWE, Cody Rhodes diambang pensiun, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Tiffany Stratton putus dengan Ludwig Kaiser. Di Saturday Night's Main Event, Jade Cargill bikin sejarah. Dia akhirnya berhasil mengakhiri masa kejayaan 302 harinya Tiffany Stratton sebagai juara. Pertandingannya intens banget. Dua-duanya ngasih all-out performance, dan kemenangan Cargill benar-benar nutup era Stratton yang legendaris di divisi wanita modern WWE. Stratton sendiri selama jadi juara udah ngalahin nama-nama gede kayak Charlotte Flair, Trish Stratus, dan bahkan Cargill waktu pertemuan pertama mereka beberapa bulan lalu. Reign-nya keren banget, sampai bikin dia jadi salah satu bintang homegrown paling dibicarain di WWE. Makanya, kekalahannya kemarin terasa kayak akhir dari sebuah era. Tapi itu bukan satu-satunya berita soal Stratton minggu ini. Mulai rame rumor online yang bilang dia dan pacarnya Ludwig Kaiser udah putus. Kaiser yang sekarang tampil di Raw dengan karakter bertopeng El Grande Americano lagi rame diperbincangkan karena ketahuan bareng model sekaligus duta WWE berbahasa Spanyol Andrea Bazarte. Bazarte ini asalnya dari Texas dan sering bolak-balik ke Monterrey, Meksiko. Sebelum gabung WWE, dia udah punya prestasi gede. Pernah jadi Reina Mexicana Universal tahun 2020 dan Reina Hispano-Americana tahun 2021. Sekarang dia jadi host dan interviewer untuk siaran Latin WWE. Fans semakin heboh karena ada video viral yang nunjukin El Grande Americano dan Bazarte nonton bareng pertandingan sepak bola Clasico Regio antara Monterrey lawan Tigres tanggal 1 November 2025. Sejak itu, media sosial rame banget ngebahas hubungan mereka, dan banyak yang yakin Kaiser dan Stratton emang udah pisah. Tapi sampai sekarang nggak ada dari ketiganya yang buka suara soal isu ini. Menurut kalian, apakah Ludwig Kaiser lebih cocok sama Tiffany atau Andrea? Komen di bawah. LA Knight dihukum sama WWE. LA Knight, The Megastar, tiba-tiba nggak nongol sama sekali di episode Raw minggu ini. Padahal minggu sebelumnya dia baru aja tanding lawan Bron Breakker, walaupun sayangnya kalah dari mantan juara Intercontinental itu. Raw minggu ini dibuka sama CM Punk, si juara dunia baru, yang ngomongin daftar calon lawan yang pengen dia hadapi. Tapi anehnya, LA Knight sama sekali nggak disebut. Padahal fans udah lama banget berharap Knight dapat kesempatan buat ngejar gelar dunia. Fans langsung heran dan mulai spekulasi. Jangan-jangan Knight lagi dihukum sama Triple H dan tim kreatif gara-gara kejadian minggu lalu. Soalnya waktu dia masuk ring buat lawan Breakker, dia sempat ngambil poster dari penonton yang tulisannya "Kami ingin LA Knight, bukan Jey Uso". Terus diangkat ke kamera, kayak bentuk protes kecil gitu. Nah, rumor bilang mungkin itu bikin pihak kreatif sebel. Makanya kemungkinan besar dia disingkirin dulu dari episode Raw kali ini sebagai bentuk hukuman. Padahal sebulan terakhir, Knight lagi sekubu sama Jimmy Uso, Jey Uso, dan CM Punk buat ngelawan The Vision. Tapi minggu kemarin cuma Jimmy yang muncul di dua brand, sementara Knight lenyap. Gak nongol di Raw dan gak ikut match perebutan gelar dunia di Saturday Night's Main Event. Menurut kalian, apakah LA Knight emang tidak pantas berada di skena gelar dunia? Komen di bawah. Cody Rhodes diambang pensiun. Di podcast All The Smoke, sang WWE Champion Cody Rhodes buka-bukaan soal gimana susahnya ngebalance antara karir gila di WWE sama kehidupan keluarganya. Cody yang baru aja genap 40 tahun bilang kayak gini, "Kamu bakal sampai di titik dimana udah cukup. Kamu cuma bisa ngelakuin ini selama beberapa waktu aja. Aku udah punya angka di kepala, sampai mana aku mau jalani ini. Bokapku dulu, Dusty, itu ayah terbaik. Pas udah nggak aktif di ring, dia masih bantu di balik layar sebagai produser, tapi fokusnya ke keluarga. Dia jadi pelatih tim bola kami, dikenal bukan sebagai The American Dream, tapi sebagai Coach Dusty." Cody lanjut, "Aku pengen pas anak-anakku udah mulai gede, aku udah nggak sibuk keliling terus, atau bahkan udah nggak susah jalan. Dan jujur aja, kita makin dekat ke situ. Kontrakku sekarang atau yang berikutnya kemungkinan besar bakal jadi kontrak terakhirku. Aku mau pensiun di WWE, ini rumah yang ngebentukku, yang ngebawaku balik dan ngasih aku posisi luar biasa kayak sekarang. Tapi ya, seimbangin kerjaan sama hidup keluarga itu susah banget."
Menurut kalian, apakah Cody Rhodes akan jadi wajah WWE sampai dia pensiun? Komen di bawah. WWE umumkan 2 pertandingan resmi untuk turnamen John Cena. Kita udah makin deket sama masa pensiunnya John Cena, dan buat ngerayain awal dari perjalanan terakhirnya, WWE resmi ngumumin turnamen Last Time Is Now. Di episode Raw tanggal 11 November nanti bakal langsung digelar 2 pertandingan pembuka yang lumayan berat. Rusev, Damian Priest, Shinsuke Nakamura, dan Sheamus bakal saling berhadapan 1 lawan 1 buat mulai perjalanan mereka di turnamen ini. Adam Pearce, sang general manager Raw, nongol lewat video segmen minggu ini buat ngumumin matchnya, dan katanya semua pasangan ini dipilih secara acak. Di match pertama, Rusev bakal lawan Damian Priest, yang juga jadi momen kembalinya Priest ke brand merah. Rusev sendiri lagi down banget karena baru aja kalah dari si Dirty Dominic Mysterio di Saturday Night's Main Event. Priest pun lagi punya masalah sendiri di SmackDown, apalagi masih berurusan sama Aleister Black dan Zelina Vega. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah Black atau Vega bakal ganggu ambisi Priest di turnamen ini? Sementara itu, di match kedua yang juga jadi bagian pembuka turnamen, Shinsuke Nakamura bakal berhadapan sama Sheamus. Ini juga bakal jadi momen comebacknya Nakamura ke Raw setelah hampir setahun nongkrong di SmackDown. Tapi dua-duanya lagi sial. Nakamura terakhir kalah dari tim MFT, Jesse Mateo dan Tama Tonga. Sedangkan Sheamus kena pinfall dari JD McDonough di Raw tanggal 28 Oktober. Turnamen 16 orang ini bakal lanjut di SmackDown, di mana Nick Aldis bakal ngumumin 2 match pembuka berikutnya. Rumornya sih bakal ada peserta dari NXT, bahkan dari luar WWE. Tapi sejauh ini belum ada nama non-WWE yang dikonfirmasi. Menurut kalian, siapa dari keempat bintang itu yang harus maju ke ronde berikutnya? Komen di bawah. Reaksi Seth Rollins ke CM Punk jadi juara dunia. Jadi gini, Seth Rollins akhirnya buka suara soal CM Punk yang baru aja menangin gelar WWE World Heavyweight Championship. Kalian pasti inget kan, Rollins sempat kosongin gelar itu gara-gara cedera yang dia dapat di Kronjul pas lawan Cody Rhodes. Nah, di episode Raw setelah itu, Rollins malah kena serangan brutal dari Bron Breakker, dihantam spear keras banget sampai dia benar-benar tumbang. Terus Bronson Reed ikut nambahin penderitaan Rollins dengan tsunami-nya. Habis itu, mereka berdua bareng Paul Heyman berdiri gagah di atas tubuh Rollins. Itu jadi momen Rollins ditulis keluar dari program untuk sementara. Terus di Instagram, WWE nge-upload video CM Punk yang lagi pasang side plates barunya di sabuk juara itu. Dan ya, dari reaksinya kelihatan banget Seth Rollins gak suka sama perubahan di sabuk yang dulunya milik dia itu. Seth Rollins tuh dulu menangin World Heavyweight Championship pas dia ngalahin CM Punk di SummerSlam 2025. Tapi sebelum itu, Punk sempat jadi juara duluan setelah ngalahin Gunther, dan Rollins langsung cash in kontrak Money in the Bank buat rebut gelar itu. Menurut kalian, apakah Seth Rollins itu champion yang lebih baik dari CM Punk? Komen di bawah. WWE makin jelek sejak Vince McMahon pergi. Vince Russo, mantan kepala penulis WWE, baru aja ngomong soal kondisi WWE sekarang setelah Vince McMahon mundur dari jabatannya sebagai chairman dan CEO. Sejak McMahon cabut, Triple H ngambil alih posisi sebagai Chief Content Officer. Dan awalnya sukses banget. WWE sempat pecah rekor penjualan tiket dan merchandise. Tapi belakangan, Hunter mulai kena kritik karena storyline-nya dianggap kurang greget dan susah munculin bintang baru. Di podcastnya Writing with Russo, dia bilang bertahun-tahun fans teriak-teriak minta Vince McMahon keluar karena dianggap udah out of touch. Tapi begitu McMahon beneran pergi, justru produk WWE malah makin menurun. Russo bilang cuma sebagian kecil fans hardcore yang masih percaya kalau WWE era Triple H ini lebih bagus. Tapi jumlah mereka terus menurun. Kutipan aslinya kayak gini. Selama bertahun-tahun orang minta Vince keluar dari dunia wrestling. Sekarang dia beneran keluar, meskipun bukan dengan cara yang dia mau. Tapi kalau ada yang mikir bisnis ini jadi lebih baik tanpa Vince, kalian gila. Para fanatik masih mikir ini 1000% lebih baik, tapi jumlah mereka itu makin dikit. Menurut kalian, apakah WWE lebih baik dengan Vince McMahon atau Triple H? Komen di bawah. Kemenangan CM Punk gak terasa spesial. WWE Hall of Famer Bully Ray ikut komentar soal kemenangan CM Punk yang baru aja dapat World Heavyweight Championship di Saturday Night's Main Event.
Lewat podcast Busted Open, dia bilang meskipun pertandingan dan reaksi fansnya oke, tapi momennya nggak terasa besar. Semuanya berjalan lancar, fans seneng, tapi entah kenapa rasanya nggak wah. Kayak kemenangan yang harus dilakuin aja, bukan yang benar-benar bersejarah, kata Bully Ray. Menurut dia, karena Punk menang gara-gara situasi Seth Rollins yang cedera, fans kayak ngerasa kemenangan itu cuma langkah darurat, bukan hasil dari storyline besar yang dibangun lama. Sehari setelah menang lawan Jey Uso, CM Punk nongol di pertandingan hoki Utah Mammoth di Delta Center, tempat yang sama dengan Saturday Night's Main Event. Di wawancara bareng Nick Olzik, Punk ngomongin kemenangan terbarunya dan gimana rasanya balik ke WWE. Iya, aku menangin gelar di sini semalam dan hari ini bisa santai nonton hoki. Hidupku sekarang kayak mimpi. Setiap hari aku bersyukur. Aku suka banget hoki dan aku ngerasa mirip sama dunia wrestling. Aku sekarang sih orang tua di ruang ganti, tapi aku bangga bisa jalan bareng bintang-bintang muda, ketemu fans di mana-mana, ngulang kenangan lama, dan tetap ngerasain cinta yang sama buat wrestling. Ini luar biasa banget. Menurut kalian, apakah kemenangan CM Punk memang gak terasa spesial? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were